Rekan mahasiswa yang baik, ini adalah contoh cover yang kita gunakan untuk makalah kita ya, yang sudah saya buat sesuai dengan pedoman penulisan makalah. Susunan cover itu harus kita sesuaikan dengan pedomannya. Yang pertama yang harus kita sisipkan ke dalam cover kita adalah yang pasti adalah logo institusi. Maka bagian pertama ini adalah logo institusi. Logo ini panjang dan lebarnya kurang lebih sebanyak 8 ketukan atau 8 spasi. Di bawah logo kita pisahkan dengan 1 ketukan atau disesuaikan dengan kepantasannya ya. Kemudian kita ketikkan judul dari makalah yang kita buat. Misalnya judulnya penggunaan media pembelajaran. Nah, judul dan seluruh tulisan yang ada pada cover di sini itu ditulis dengan menggunakan font Times New Roman. Tetapi untuk judul itu size yang digunakan adalah 14. Nah, beda dengan yang selanjutnya itu 12. Selanjutnya setelah judul kita ketik, jangan lupa untuk dibuat bold dengan cara Ctrl plus B misalnya begitu ya. Maka dia akan dicetak hitam. Selanjutnya kita pisahkan dengan 1 ketukan, lalu di bagian berikutnya kita tuliskan disajikan untuk memenuhi tugas makalah. Nah, di sini biasanya rekan-rekan sering keliru ya. Jika kita buat diawali dengan huruf besar semua, memang itu yang dianjurkan, tetapi kita jangan lupa lantas mengabaikan bahwasanya ada beberapa kata yang tidak boleh diawali dengan huruf besar. Misalnya begini, disajikan ini diawali dengan huruf besar, kemudian kata untuk itu jangan dibuat besar. Karena apa? Karena kata untuk itu merupakan konjungsi. Konjungsi itu tidak boleh diawali dengan huruf besar, maka dia tetap kecil seperti ini. Memenuhi tugas diawali dengan huruf besar. Nah, biasanya rekan-rekan di sini dibuat mata kuliah. Maka itu tidak saya anjurkan ya. Kenapa? Jadi kalimatnya disajikan untuk memenuhi tugas mata kuliah semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Kemudian mata kuliah. Jadi ada pengulangan 2 kata yang sama, mata kuliah, kemudian di sini ada mata kuliah. Maka itu rancu. Yang baik adalah untuk memenuhi tugas makalah. Jadi kita ganti saja menjadi makalah di sini. Kemudian setelahnya kita di bawahnya kita buat semester ganjil tahun akademik 2023 dan seterusnya. Nah, penulisan kalimat di bawahnya juga sama dengan yang di atas, diawali dengan huruf besar. Tetapi kadang-kadang saya menemui itu kata semester itu dibuang. Seperti ini, disajikan untuk memenuhi tugas makalah ganjil tahun akademik 2023-2024. Maka itu kurang tepat. Sebaiknya dibuat kata semesternya itu dicantumkan. Lalu kita pisahkan dengan 1-2 ketukan, kemudian kita ketikkan mata kuliah seperti ini. Kemudian kita pisahkan 1 ketukan. Selanjutnya kita tuliskan di sini mata kuliah apa, misalnya metodologi atau metode pembelajaran. Selanjutnya ini adalah hari atau waktu kita akan melakukan presentasi. Lalu kita pisahkan dengan kurang lebih 1, 2, 3, 4, kurang lebih 5 sampai 6 atau menyesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian kita buat oleh di sini ya. Jadi mata kuliah ini tugas makalah mata kuliah metodologi pembelajaran itu dibuat oleh, ini nama-nama kelompoknya.
Kemudian kita pisahkan dengan kira-kira sekitar 10 ketukan. Kita cantumkan di sini dosen pengampu. Misalnya Dr. Ahmad Saikhoni MPDI. Nah, jangan lupa nama dosen pengampu itu kita cetak bold. Jangan kita buat biasa ya. Maka kita blok saja, kemudian kita buat bold dengan cara Ctrl plus B. Berikutnya rekan-rekan yang sering keliru dalam pengetikan biasanya itu saya contohkan seperti ini. Misalnya mata kuliah kemudian titik 2. Biasanya rekan-rekan memisahkan kata mata kuliah dengan titik 2 itu dengan satu spasi. Misalnya seperti ini. Mata kuliah kemudian spasi titik 2 oleh spasi titik 2. Kemudian dosen pengampu spasi titik 2. Maka itu tidak dibenarkan ya. Sebaiknya titik 2 dan kata sebelumnya itu digabungkan saja. Nah, bagian akhir atau paling bawah dari cover makalah kita buat susunannya dari yang terbawah, yaitu program studi, kemudian naik ke fakultas, kemudian naik ke institusi. Nah, program studi misalnya program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Naik lagi ke fakultas ilmu tarbiyah dan keguruan. Kemudian naik lagi ke institusi IAI Nusantara As-Siddiqiyah tahun 2023. Nah, ini contoh dari cover yang baik yang disesuaikan dengan pedoman penulisan makalah ya. Selanjutnya yang sering juga rekan-rekan itu repot ya, waktu melakukan insert gambar logo yang sesuai dengan yang kita inginkan seperti ini. Karena apa? Biasanya rekan-rekan itu memasukkan logo dengan cara klik picture di sini, kemudian kita pilih logo, lalu pilih insert. Nah, maka logo yang kita insert ke dalam halaman kerja kita sebesar batas antar batas. Jadi batas tepi kiri dan kanan dokumen itu menjadi batas akhir bagi gambar atau image yang kita insert ke dalam halaman kerja kita. Kemudian kita menyesuaikan lagi misalnya seperti ini. Nah, lanjut kemudian kita sesuaikan seperti ini. Itu saya rasa agak susah ya. Kalau saya punya trik begini dan memasukkan logo ya. Jadi sebelum kita insert logo, kita buat dulu shape ya, dengan cara klik menu insert, kemudian pilih shape, pilih kotak, kemudian kita buat kotaknya. Kita tentukan panjang dan lebar kotak. Panjangnya itu 4,8, kemudian lebarnya 5,2. Lalu tekan enter. Setelah itu pada shape kotak yang kita buat tadi, kita klik kanan, kemudian pilih add text. Nah, lalu kita klik menu insert, kemudian picture, masukkan logo institusi kita, lalu tekan insert. Maka image atau gambar logo yang kita masukkan ke dalam halaman kerja kita itu panjang dan lebarnya menyesuaikan dengan kotak yang sebelumnya tadi kita buat. Lalu bagaimana caranya membuang batas tepi shape kotak yang kita buat tadi? Caranya kita klik saja shape kotak yang sebelumnya kita buat, kemudian kita pilih menu format, lalu pada tool shape outline kita buat no outline. Nah, ini contoh pembuatan atau contoh input logo ke dalam halaman kerja kita. Maka logo tersebut panjang dan lebarnya
sesuai dengan yang kita inginkan ya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, selebihnya akan saya sampaikan pada video-video berikutnya. Terima kasih.